Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini kita akan menjawab di tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 di halaman 143, 144, 146, 147, 149 dan juga 150. Baik, langsung saja kita jawab ke halaman 143. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas merupakan cerita fiksi karena merupakan cerita rekaan yang dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasinya. Pertanyaan kedua, siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas? Tokoh dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas adalah kakek, nenek, dan ikan mas. Berikutnya di halaman 144 di soal ketiga. Bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas? Sifat tokoh-tokoh dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas, kakek. Kakak memiliki sifat penurut. Kakek menuruti semua keinginan nenek. Nenek. Nenek memiliki sifat serakah. Nenek tidak pernah puas dan selalu merasa kekurangan atas segala sesuatu yang telah ia miliki. Pertanyaan nomor 4. Hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita Nelayan dan Ikan Mas? Hikmah yang dapat diperoleh dari cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas adalah kita tidak boleh serakah. Kita harus bersyukur terhadap semua rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan. Soal nomor 5. Sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa? Jawabannya, sikap yang harus dihindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa adalah serakah. Saat seseorang memiliki sifat serakah, mereka akan selalu merasa kekurangan dengan segala sesuatu yang telah ia miliki. Ia tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Berikutnya di halaman 146, ayo berdiskusi. Kita jawab langsung saja soal yang ada di kolomnya. Tokoh utama, tambahan, protagonis, dan antagonis pada cerita Nelayan dan Ikan Mas adalah tokoh utama kakek, nenek, dan ikan mas. Tokoh tambahan tidak ada. Tokoh protagonis ikan mas dan nenek. Dan kakek maksudnya. Tokoh antagonis adalah nenek. Halaman 147 kita akan jawab langsung. Di sini ada kolom jenis perbedaan karakter, sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperoleh. Yang pertama, usia, menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa, hidup rukun dengan teman. Fisik, menghargai teman yang memiliki perbedaan secara fisik, misalkan perbedaan warna kulit. Dapat menjadikan hidup bersatu. Kegemaran, menghargai dan mengapresiasi kegemaran teman yang memiliki perbedaan kegemaran. Menjaga semangat teman untuk selalu melakukan kegemarannya. Agama, menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama agar tetap bisa menjalankan ajaran agamanya, menjadikan masyarakat beragama yang rukun, damai, dan bersatu. 5. Suku, menghargai adat dan budaya suku lain. Kita akan menjadi lebih nyaman berteman dengan orang yang berbeda suku. Berikutnya di halaman 149. Langsung saja kita jawab. Berikut kita langsung saja centang. Petani kita centang karena dia pekerjaan menghasilkan barang, pedagang menghasilkan jasa, pengrajin menghasilkan barang, guru menghasilkan jasa, penjahit menghasilkan jasa. Berikutnya di halaman 150, pertanyaan pertama. Bagaimana seharusnya kamu menyikapi keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam hal pekerjaan warga masyarakat? Hasil renungan, seharusnya saya bisa menghargai pekerjaan orang lain, tidak boleh iri dengan pekerjaan orang lain, saling mendukung usaha dan pekerjaan orang lain, mengapresiasi kesuksesan orang lain. Soal nomor 2, apakah kamu bangga dengan keberagaman pekerjaan di lingkungan tempat tinggalmu? Mengapa demikian? Hasil renungan, ya,
Saya bangga karena dengan keberagaman pekerjaan di lingkungan saya bisa menutupi kekurangan kita masing-masing dan juga bisa saling tolong-menolong. Misalkan saya sakit, maka membutuhkan pertolongan tetangga saya yang bekerja sebagai dokter. Berikutnya, apa pekerjaan orang tuamu? Apa cita-citamu kelak? Tentu ada keragaman pekerjaan dalam keluargamu, bukan? Kamu hendaknya bisa bekerja sama dengan orang tuamu terkait dengan keragaman pekerjaan dalam keluargamu. Bagaimanakah cara yang dapat kamu lakukan sebagai bentuk pencerminan sikap bekerja sama dengan orang tua atas perbedaan pekerjaanmu dan orang tuamu? Diskusikan dengan anggota keluargamu lalu tuliskan pendapat kamu dan keluargamu dalam kolom berikut. Hasil renungan pekerjaan orang tua, petani, wirausaha, dan pegawai. Ini dipilih saja ya, mana yang sesuai dengan pekerjaan orang tuamu. Cita-citaku, dokter, pilot, tentara, dan lain-lainnya. Pilih sesuai dengan minatmu atau cita-citamu. Bentuk kerjasama dengan orang tua, saling mendukung dan memberikan semangat satu sama lain atas perbedaan pekerjaan tersebut. Nah, baik itu saja merupakan kunci jawaban di pembelajaran 3 kali ini.